mempedulikan agama. Kelihatannya beragama, kelihatannya ibadah, tapi agamawi dan hidup dalam Taurat. Sehingga orang-orang itu tidak tahu yang namanya mengasihi, tidak tahu yang namanya kebersamaan, hingga tidak tercipta kedamaian, suka menjelekkan, tidak dapat mengekang diri, tidak suka sesuatu yang baik, sukanya apa? Berkhianat. Ada roh Isabel, ada roh yang mengkhianati, ada roh Yudas di situ. Berlagak tahu, sebenarnya hanya sedikit tahu, tapi berlagak tahu, saudara. Itu orang sombong. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Akan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pada saat Anda ngerti, ini roh ngeyelankah atau ini visi dari Tuhan? Ini roh ngeyelankah atau ini kebenaran? Memang kadang-kadang kebenaran itu mengalami siksaan, mengalami tekanan, mengalami konfrontasi. Pada saat Tuhan Yesus ditunjukkan kepada masyarakat, dibandingkan milih Yesus yang adalah orang Nazaret atau Yesus Barnabas yang harus disalibkan. Orang berkata, Barabas, lepaskan Barabas. Yesus Barabas, namanya pada Yesus. Tapi yang satu orang Nazaret, satunya Barabas. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka milih yang Barabas. Yang kebenaran ini ditindas dan disalibkan. Mulut kebanyakan orang berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kalau Anda hidup dalam kebenaran, tipis banget. Mau ikut dia atau mau ikut dia? Gak bisa abu-abu, saudara. Sebuah keputusan harus diambil dengan mengikuti akan kehendak Allah. Ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, saudara. Secara lahiriah. Kelihatannya aktif, kelihatannya pelayanan, kelihatannya. Saudara, saya memperhatikan ada banyak hamba-hamba Tuhan mengalami jatuh. Karena apa? Seringkali tidak balance antara pelayanan dan melayani. Beda tipis ya, saudara. Pelayanan dan melayani. Melayani itu memiliki hubungan karib dengan isi hati yang dilayani. Sedangkan pelayanan, mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Dan ujung-ujungnya apa? Memuliakan diri sendiri. Hingga suatu hari akan proses, akan mengalami sebuah proses dan kemudian ujung-ujungnya protes. Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang ini dalam namamu. Aku sudah mengusir setan ini dengan dalam namamu. Dan berkata, siapa yang nyuruh? Engkau pembuat kejahatan. Itu yang sangat mengerikan itu, saudara. Karena apa? Dia hanya mengikuti akan kehendaknya sendiri. Tidak bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah. Pada saat Anda, ini bagian dari pelatihan kita melayani Tuhan. Jangan berpikir di gereja ini adalah melayani Tuhan. Ini latihan, bagian latihan kita melayani Tuhan. Bagian latihan untuk kita menundukkan diri. Bagian latihan untuk kita memberi yang terbaik. Bagian dari latihan. Termasuk Anda memberikan perpuluhan, persembahan, itu bagian dari latihan. Ekspresinya yang sesungguhnya apa? Nanti di sana. Ibadah yang sesungguhnya di sana, di luar sana tuh. Ketemu dengan siapa itu akan kelihatan. Apakah Anda sudah terlatih di dalam rumah Tuhan? Karena suatu hari yang dihakimi bukan yang ada di sana, yang dihakimi yang ada di dalam rumahnya sendiri. Sehingga Yesus berkata, kalau sampai dalam rumahnya sendiri tidak banyak yang diselamatkan, bagaimana dengan orang-orang yang ada di sana? Anda bisa mengerti, saudara? Disinilah yang Tuhan ingin
mengerti supaya kita tidak mengalami krisis identitasnya. Walaupun orang itu secara fisik menjalankan ibadah mereka, tapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Ngerti dalam nama Tuhan Yesus, every knee shall bow and every tongue confess. Ngerti dalam nama Yesus, setiap lutut harus bertelut dan setiap lidah harus mengaku. Orang berpikir adalah yang di sana. Sesungguhnya dimulai dari mana? Anda punya lidah, coba melek lidahnya. Tak ketok toh? Aku ketok coba. Melek lidah. Saya punya lidah. Apakah saudara punya lutut? Saya punya lutut. Jangan berpikir yang di sana, bahkan yang tidak kelihatan. Tapi dimulai dari di sini, saudara. Setiap lutut harus bertelut. Setiap lidah harus mengaku. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk lawan iblis. Alkitab berkata, tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Gak bisa lawan iblis baru tunduk, gak bisa. Tunduk kepada Allah. Kenapa kita harus tunduk kepada Allah? Yesus berkata, anak tidak bisa lakukan apapun juga kecuali dia melihat Bapaknya. Itu yang diajari tunduk. Tunduk itu adalah Anda mencari Tuhan, mencari hatinya, mencari perkenanan. Anda ngerti hatinya Tuhan. Dan Tuhan berkata, lawan nak. Berkali-kali Daud menunjukkan kepada kita, setiap dia ketemu musuh, yang dilakukan apa? Cari Tuhan. Cari perkenanan hati Tuhan. Kalau Tuhan berkata, lawan. Itu akan aku serahkan kepadamu. Yakin. Sekarang peperangannya siasatnya diubah. Melingkar saudara. Enggak seperti kebiasaan. Yang pertama-tama menerobos seperti air menerobos. Dia terobos. Dia cari Tuhan lagi. Melingkar. Puteri kota Yeriko. Dengan diam-diam, enggak teriak terus. Diam. Silent is cool gitu ya. Diam. Jalan. Kok orang teriak-teriak ya? Mestinya kan teriak kan hadirat Tuhan makin kencang. Orang ngapusi. Karena Tuhan ngerti. Mau perkenanan hati Tuhan kah? Atau perkenanan diri sendiri? Rasanya kok Tuhan gak hadir ya? Kenapa? Silent night. Itu perkenanan hati Tuhan. Jalan pelan. Ayo diem. Gak apa-apa. Masanya harus seperti ini. Kadang-kadang kita mesti diam. Tuhan, Anda mau apa Tuhan? Wong sing jadi Tuhan itu Dia, bukan kita. Kadang-kadang kita jadi Tuhan. Tuhan, tolong ya Tuhan ya. Tak tengkingi ya Tuhan. Tak pengkingi. Ojo. Ini bolomu dewe. Kadang-kadang dia ketemu dengan suku-suku anu dan kemudian ojo mbok lawan loh ya. Kenapa? Bolone dewe. Di situ saudara. Kenapa kita butuh yang namanya bow down before the Lord? Kita harus tunduk kepada Allah karena kita menanti-nanti dengar suaranya, saudara. Enggak semua ampun promo. Suatu hari saya ditelepon sama ketua MPP yang di pusat. Patri, tolongin, kenapa? Ini di depan banyak setan, ngomongnya kayak gitu, saudara. Kemudian saya berkata, jangan-jangan ini setan tak doyan, demit tak dolik, dulu nak pencungul gitu. Tapi kenyataannya Pak ini setannya, lah kok iso setan ngejar kowe? Pasti kowe berbuat dosa. Kenapa seolah-olah Tuhan tidak melindungi engkau? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang lawan kita? Alkitab berkata. Nah kalau Anda tidak dibawa down di betelor, kalau kamu tidak berlutut di hadapan Tuhan, tidak menanti-nantikan Tuhan, ya Tuhan cedekku saudara, Dia akan diam saja. Karena apa? Emangnya kowe iki raja? Aku sih raja loh. Tuhan berkata. Amin. Dia berkata, aku nih raja loh, bukan kamu. Jangan berkata, Tuhan kok diem aja sih Tuhan, ini setannya banyak. Besok pasti nyuruh. Memang suatu hari setan akan lari di hadapan Tuhan dengan apa yang Anda dan saya kerjakan. Karena kita mentaati.
Kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Memang disitulah Tuhan ngajarin, Roh Kudus akan menuntun engkau berdoa dengan doa-doa yang tidak terkatakan. Karena kita nggak ngerti bagaimana kita harus berdoa. Tapi disitulah Tuhan ingin supaya Anda connect dengan Roh Kudus lagi. Sadar bahwa penyertaan Dia di dalam Anda itu perkenanan atas Dia sendiri, inisiatif Dia sendiri. Tapi kalau kita melangkah dengan melakukan sesuatu menurut keinginan kita sendiri, kadang-kadang memang seolah-olah dibiarkan. Ben apa? Ben kapok. Itu saudara. Berkali-kali saya perhatikan, saya di misi jarang banget connect sama pemimpin saya. Jarang banget. Karena pemimpin saya berkata, yang penting Pak Tri hubungan dengan Roh Kudus. Nanti Roh Kudus akan ngajarin bagaimana melakukan sesuatu. Saya nggak sewek tanya, ngadepi masalah nggak tanya, ngadepi masalah nggak tanya, hanya saya diem tanya sama Tuhan. Sampai satu hari saya nggak tahu, seperti dibuat blank pikiran saya. Kayaknya ngomongnya ketus banget, pikiran-pikirannya negatif. Saya diam, dan pada saat saya diam, saudara tahu, yang hadir bukan Tuhan, setan yang datang. Lalu dia berkata, nah kamu kayak tentara kan, nggak tahu siapa musuhmu. Nah kamu kayak tentara, dilepas diterjunkan di suatu tempat yang kamu nggak tahu medannya kan. Nah sekarang pulang aja. Pada saat saya berkata, iya ya Tuhan, aku nggak tahu musuh saya. Bahkan di dalam otak ini berkata, pemimpinku aja nggak pernah ngerti di tempat ini. Pemimpinku aja nggak pernah lihat mapnya, petanya itu di mana nggak ngerti, saudara. Kok aku dilempar sini ya? Kok seolah-olah aku ini jadi korban ya? Sampai seperti itu, saudara. Kalau orang merasa jadi korban, apa yang terjadi? Hatinya nggak enak. Langsung hari itu saya diam dan kemudian Tuhan tolongin saya. Itu yang suara hati yang lirih dan berkata, Tuhan tolongin saya supaya saya itu punya hati yang bersikap seperti apa yang Kau mau. Begitu saya ngomong seperti itu, tiba-tiba Tuhan itu membalikan keadaan. Kamu ngerti siapa musuhmu, kamu ngerti di mana kamu ada. Sekarang lawan iblis, maka dia lari dari hadapan. Langsung saya berdiri. Dalam nama Tuhan Yesus, setan, aku ngerti musuhku. Kamu yang sekarang itu menekan hidupku, pergi. Saudara tahu, tiba-tiba ada kekuatan yang keluar dari tubuh saya. Mungkin kalau saat itu di syuting rambut saya jabrik semua. Kenapa? Setan keluar dari tubuh saya. Langsung saya berkata, bebanku terlepas, bebanku terlepas. Di bawah kaki Yesus, jiwaku diselamatkan, bebanku terlepas. Bebas, saudara. Yang rencana 3 tahun untuk memenangkan tempat-tempat itu, 3 bulan terjadi terobosan-terobosan. Dan jiwa-jiwa dikirimkan oleh Tuhan, dibebaskan. Sesungguhnya pembebasan bukan dari sonono, tapi pembebasan dari sini. Harus dibebaskan di sini, baru kita bisa membebaskan orang lain. Amin. Jadi jangan coba-coba mengubah orang lain sebelum Anda diubah diri sendiri. Jangan mencoba-coba berkata, Tuhan ubahkan suamiku, Tuhan ubahkan anakku, Tuhan ubahkan istriku, Tuhan ubahkan pemimpin-pemimpinku. Tuhan berkata, bukan mereka yang diubahkan, kamu yang harus berubah. Kenapa? Gak akan mungkin Anda bisa mengubah orang lain kecuali mengubah diri sendiri. Dengan berubah hidupmu, maka orang sekitarmu akan diubahkan dengan caranya sendiri. Amin. Ngerti identitasnya, tahu bahwa di mana dia di hadapan tata Tuhan. Kita ini masing-masing sedang dituntun untuk from glory to glory to glory. Masing-masing kita sendiri. Tuhan gak pernah mengangkat hakim, gak pernah mengangkat anak ya, menjadikan kita anaknya dia. Tapi gak pernah Tuhan mengangkat Anda menjadi hakim. Gak pernah dia mengangkat untuk Anda menjadi orang yang maha kudus dan menjelek-jelekan orang lain. Gak ada. Lanjutnya
Katakan di situ. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dan perkataan berikutnya berkata, jauhilah mereka, saudara. Ini perkataan yang sangat-sangat kuat. Dengan orang-orang yang seperti ini, jauhi mereka. Jangan berpikir bahwa Tuhan kan kasihan, jiwa loh Tuhan, jiwa loh Tuhan. Kalau Anda belum siap, Anda akan ketarik kesedot. Beberapa teman saya, satu hari dia memutuskan kami semua pada saat sekolah Alkitab. Sekian bulan sebelum kami ada pengutusan, kami berdoa. Saya dengan 4-5 orang memutuskan, yuk kita berdoa sama-sama. Ambil keputusan doa puasa 40 hari. Kalau Anda pernah mengalami doa puasa 40 hari, itu lumayan. Anda akan merasa kayak kena angin itu lumayan gitu. Rasanya itu tipis banget badannya gitu. Ya sekarang jadi gembul karena cocok susunya gitu. Dan saya ngalami bagaimana proses itu. Teman saya ini sementara dia puasa, dia memutuskan untuk baca kitab mereka. Kitab orang-orang yang dimana dia akan disuruh ke sana. Karena dia merasa aku harus membekali diri supaya aku tahu. Saya berkata, jangan salah. Kita harus bangun diri kita sendiri. Alkitab berkata kita harus berakar ke dalam, baru bertumbuh keluar dan menghasilkan buah. Enggak kebalik kayak gitu. Dia berkata, aku sudah biasa baca Alkitab. Aku sudah hafal banyak Alkitab. Tapi saya nggak ngerti. Yang nggak ngerti cukup belajar saja. Jangan kemudian sampai katam, saudara. Dia baca dari ujung sampai ujung, sampai katam dan berkata, wah ini bahaya. Nggak pernah baca Alkitab. Selama kami berpuasa dia nggak pernah baca Alkitab. Dia baca pelajaran-pelajaran kitab-kitab orang lain. Saya berkata, lihat dulu, salah nanti. Dan juga tahu hanya perkara kecil. Coba tangannya gini, perkara kecil. Tangannya gini, perkara kecil. Hanya perkara apa? Kecil. Dia tuh dikhianati sama temannya. Temannya itu ternyata ini sayang sama ini, ya, sayang sama ini. Ternyata ini juga sayang ini. Tapi ini punya hikmat. Karena mungkin kalah keseriusan. Ini serius. Ya dua-duanya enggak bagus-bagus amat gitu loh. Dua-duanya nilainya, misalnya saya perempuan tak nilai 4. Nilai 4 kan jelek, saudara. Saya lumayan lah. Saya walaupun 4,5 itu kan lumayan, saudara. Tapi nilai 4. Ini bodoh-bodoh gitu. Tapi yang satu ini karena ada buah puasa, karena ada apa, wah urapannya luar biasa. Ini juga gitu. Lalu dia pakai hikmat, ngomong, kamu dapat salam dari ini. Gitu. Padahal ini sudah gantung sama ini. Gitu. Apa yang terjadi? Begitu suatu hari mau diutus, tahu-tahu dia mencoba menyatakan cintanya sama orang ini. Ternyata orang ini berkata, enggak, aku enggak sayang sama kamu, aku sayang sama kamu. Wah, langsung perkara kecil. Saya sudah ngomong sama dia, kalau kamu ini sedang jatuh cinta dalam jatuh cinta, jangan 100%. Kenapa? Nanti kamu bonyok. Kalau kenyataannya kamu ditolak. Karena dia memang pure murni, pengen cari istri bukan cari pacar. Tapi tiba-tiba hancur. Dan hari itu dia kehilangan arah. Sampai akhirnya dia berkata, kalau Tuhan Yesus ada, kalau malaikat-malaikat ada, biar dia bakar saya hari ini. Saya dengar kata seperti itu, langsung saya tembak, dalam nama Yesus tidak ada satu pribadi yang namanya Yesus mau ngobong-ngobong. Nggak ada, saudara. Kalau pribadi Yesus itu maha kasih. Apapun yang kamu alami, apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu lakukan, Tuhan itu tetap mengasihi kamu. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan. Saya berkata,
Dia berkata, dia ambil beberapa pakaian, kabur dari sekolah Alkitab. Belum sampai selesai, kabur. Saya nggak ngerti keputusannya itu gimana. Saking sakitnya, dia masuk dalam satu grup kelompok dan kemudian dia menyatakan diri, dia melepaskan imannya dan mengikuti iman mereka. Pada saat dia mengikuti iman mereka, dia memutuskan untuk balik nyerang di sekolah Alkitab itu. Tapi dia berkata, aku izinkan saya pulang dulu karena saya nanti akan balik sendiri. Dia jalan kaki, saudara, jalan kaki sampai di sekolah Alkitab. Kami memang berdoa setiap hari buat dia, Tuhan tolong. Hampir 2 minggu, ya 2 minggu lebih lah, 2 minggu lebih dia meninggalkan sekolah Alkitab. Sementara saya sedang berdoa di ruangan doa yang sebenarnya setiap hari saya putuskan berdoa dengan dia. Jam itu saya berdoa juga dengan dia. Tiba-tiba dia masuk berkata, "Lai, terima kasih ya kamu mendoakan." Dan dia berkata, "Kamu tahu, saya hanya memutuskan kalau sampai aku masuk di ruang doa dan tidak ada Lai, panggil saya Lai. Kalau tidak ada Lai, saya akan tinggalkan Tuhan. Serius, saya akan tinggalkan Tuhan." Dan kemudian dia berkata, "Terima kasih Lai, Anda masih mendoakan saya." Saya peluk dia nangis dan mengalami kelepasan. Dia memutuskan untuk percaya kembali kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia melihat, saudara, dia melihat orang-orang waras yang mau melakukan dalam ketaatan. Dia mau lihat orang-orang waras yang mengerjakan dalam kesetiaan. Dia mau lihat orang-orang waras yang tetap mengasihi dia walaupun dia sudah menyakitkan hati. Dia memutuskan untuk percaya kembali kepada Tuhan karena ada orang-orang waras yang sedia dituntun oleh Tuhan dalam ketaatan. Mungkin hari itu kalau saya tidak mentaati dan tidak terus berdoa, dia mungkin akan tinggalkan Tuhan. Dia temukan dan kemudian saya peluk dia nangis, saya berdoa untuk dia. Saya temukan dia sama pemimpin saya dan kemudian pemimpin saya berdoa. Lalu dia mengaku, "Om, sebenarnya saya ini kembali ke sini. Saya akan memutuskan untuk balik. Saya akan memutuskan untuk balik ke tempat kelompok itu karena kelompok itu sudah menerima saya. Saya hanya ke sini mau ambil pakaian saja." Dan dia berkata, "Saya akan balik ke sana lagi. Tapi karena saya melihat Lai ini dalam kesetiaan masih berdoa buat saya mau percaya Tuhan kembali." Lalu Om ini berkata, "Baik, kalau begitu ambil semua perlengkapan sekolah, dan saya akan menitipkan kamu dengan salah seorang guru kita." Dan kemudian dia dikirim ke guru kita. Rombongan itu mereka datang setelah dia pergi, mungkin sekitar 5 atau 10 menit dia pergi dan rombongan itu datang, mereka tarik dia. Dan kami berkata, orang itu sudah keluar. Tidak salah kan saudara? Orang itu sudah keluar. Memang dia dikeluarkan, keluar dari sekolah dan dia diungsikan ke tempat yang baik. Saya mau katakan kepada saudara, ini merupakan sebuah peringatan untuk setiap kita. Ayat yang terakhir, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang saudara, menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan yang lemah, yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ayat yang ke-7 dikatakan, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres yang menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka, saudara, bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena
seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saya mau katakan kepada saudara, kenapa sampai Tuhan berkata jauhilah mereka? Karena secara fisik mereka pengen belajar, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Seolah-olah mereka itu haus akan firman, tapi sesungguhnya mereka itu jauh dari Tuhan. Karena mereka hanya sekedar menunjukkan eksis. Alkitab mengajarkan kepada kita, sama hanya Yanes dan Yambres yang menentang akan pemimpin-pemimpinnya, seperti Zadok yang mempengaruhi Miriam dan Harun, seperti Biliam yang mempengaruhi seluruh bangsa Israel, seperti Isabel yang mengintimidasi akan Elia. Masa-masa ini, masa-masa seperti itu, setiap generasi selalu ada spirit yang kayak gitu. Itu sebabnya Tuhan rindu untuk setiap kita menyadari diri, memulihkan akan identitas kita. Bagaimana sekarang untuk supaya kita dipulihkan identitas kita? Yang pertama, coba tangannya gini. Yang pertama, sadari saya memiliki identitas DNA-nya Yesus sendiri. Amin. Kita memiliki DNA-nya Yesus sendiri. DNA itu tidak akan pernah berubah karena Dia mengasihi kita. Yang kedua, kalau Anda mengerti bahwa DNA Yesus ada dalam diri saudara, maka kalau kita ngerti bahwa kita sudah jauh dari DNA itu, maka kita berkata, Tuhan, aku sadar. Coba tangan ini, aku sadar. Kalau perlu dipukul kepalanya, sadar. Karena dengan sadar itu, seperti anak yang bilang itu sadar akan keadaannya. Aku kok semakin terpuruk ya? Aku kok semakin jauh dari Tuhan? Masih lumayan, masih merasa seperti itu. Karena akan ada masanya Anda tidak kroso lagi. Anda nggak merasa lagi. Kalau orang sudah merasa benar, suatu hari dia nggak akan merasa dirinya berdosa. Paling repot. Sementara di dunia ini sudah tidak merasa, sudah tidak kroso, sudah artinya kok pati roso. Anda kalau dengar mungkin Pak Bondan bisa cerita itu bagaimana proses pada saat beliau waktu itu stroke. Itu kayak tebal bagian tubuhnya. Orang kroso, dicubit orang kroso. Tapi Pak Bondan kan sudah melewati dan kemudian sekarang dipulihkan, sembuh. Karena Tuhan sendiri sayang sama beliau. Tapi saya sampaikan kepada saudara, dosa itu seperti itu. Pertama-tama kroso, makin lama makin gak kroso. Begitu orang kroso bahaya. Karena Anda diliputi akan kekuatan dosa sampai membuat Anda jauh dari Tuhan. Yang pertama, sadari identitas kita. Yang kedua, kita harus bertobat. Dengan kita bertobat, maka kita akan memutuskan, menghisapkan diri kepada bilangan orang-orang yang percaya. Dan perasaan itu seringkali akan mempeling out, menarik Anda. Udahlah, tinggal. Yang penting kamu sendiri sama Tuhan. Sudah, yang penting kamu nggak usah dekat-dekat sama mereka lagi. Nanti kamu akan sakit hati. Udah, kamu jauhkan diri. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Jangan melakukan seperti orang-orang yang tidak percaya. Mereka menjauhkan diri dari perkumpulan ibadah. Hisapkan dirimu, masuk ke sana. Kita tahu dia nggak jelas, ini nggak lengkap, itu juga nggak benar hidupnya. Sono juga dosanya banyak, termasuk aku. Tetapi kita mau hidup dalam kebenaran. Karena apa? Percaya. Dan di situ Tuhan akan menggenapkan kita. Besi melacakkan besi, manusia melacakkan
sesamanya. Kalau engkau lihat temanmu tidak sempurna, podo aku yang tidak sempurna. Kalau Anda lihat teman masih berbuat dosa, podo dia juga berbuat dosa. Itu sebabnya kita berkumpul untuk kita mengizinkan Sang Maha Benar itu membenarkan keadaan kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Apakah saudara diberkati? Saya berharap setiap kita diberkati oleh Tuhan. Siapkan dirimu untuk terima tubuh dan darah Tuhan. Ada sebuah lagu yang sering kita nyanyikan bersama-sama. Lagu Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalammu. Lebih baik satu hari di pelataranmu, kata Rasul. Kata